Kamera Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai laju reaksi kimia beserta penurunan rumusnya. Sebelum masuk ke materinya, kami kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Destina Aulia Rendani. Saya Zubaida Zahra Ismi Fadila. Saya Aisyah. Saya Kuko Aura Nopali. Saya Fadil Jamil. Nah, yang pertama kita masuk ke udah ini ya tadi ya udah. Kita masuk ke daftar isinya dulu. Yang pertama ada pengertian, terus persamaan, penurunan rumus, contoh soal, sama faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pengertian. Secara matematis, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Secara logika, pada saat reaksi, zat reaktan pasti makin berkurang dan zat produk pasti bertambah, bukan? Oleh karena itu, dapat diartikan secara sederhana, bagi reaktan, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Bagi produk, laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Selanjutnya, ada persamaan. Persamaan dari materinya kayak misalnya A plus D sama dengan C plus D, di mana A plus D itu adalah reaktan dan C plus D itu sama dengan produk. Dari situ kita dapat persamaan I sama dengan delta N per delta T, di mana V adalah laju reaksi dalam satuan mol per liter per sekon, sama dengan perubahan mol sama dengan perubahan waktu, atau di mana V sama dengan laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi sama dengan order reaksi zat B sama dengan order reaksi zat A. Selanjutnya kita lanjut. Rumusnya dari reaksi order 1 kita reaksi order A. Misalnya reaksi order A sama dengan B menurut definisi laju reaksi dapat dituliskan R sama dengan min D dalam kurung A per DT menurut persamaan laju reaksi. Karena reaksi adalah tingkat 1, maka dapat ditulis R sama dengan K dalam kurung A. Hubungan antara persamaan laju reaksi dengan definisi laju reaksi dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, kayak gitu. Jika diintegralkan maka akan dihasilkan. Nah, seperti itu. Jadi hubungan yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut. 1N A0 per AT sama dengan KT, dengan A0 sama dengan molaritas pada waktu dan AT sama dengan molaritas setelah T. Jadi penurunan rumus yang didapat di order 1 sama dengan 1N A0 per AT sama dengan KT, atau 1 per AT min 1 per A0 sama dengan KT. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar molaritas zat sisa menjadi setengah molaritas zat awal. Misal mula-mula molaritas zat A adalah A mol, setelah waktu 1,5, maka molaritas zat A sisa sebesar 1,5 A mol. Waktu paruh sering digunakan untuk perhitungan dalam reaksi pelarutan radioaktif. Selain itu, dengan mengetahui waktu paruh laju, reaksi dapat dicari dengan lebih cepat. Untuk reaksi order 1 diperoleh rumus 1N A0 per AT sama dengan KT, sehingga pada waktu paruh 1,5 molaritasnya menjadi AT sama dengan setengah A0, dan masukkan ke rumus di atas rumus yang ini. Terus jadi waktu paruh
dengan min D dalam kurung A per dt. Menurut persamaan laju reaksi, karena reaksi adalah tingkat bola, maka dapat ditulis R sama dengan KA kuadrat. Hubungan antara persamaan laju reaksi dengan definisi laju reaksi dapat ditentukan sebagai berikut. Ini. Jika keadaan awal pada T sama dengan 0 dan keadaan akhir pada T sama dengan T, maka hubungan yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut. 1 per AT min 1 per A0 sama dengan KT. Waktu paruh dapat ditentukan dari hubungan persamaan laju reaksi dengan definisi laju reaksi. Berdasarkan hubungan tersebut dan penjelasan sebelumnya, untuk reaksi orde 2 diperoleh rumus 1 per AT min 1 per A0 sama dengan KT. Seperti pada reaksi orde 1, molaritasnya menjadi A1 sama dengan setengah A0. Lalu masukkan ke rumus itu yang ini. Jadi waktu paruh untuk reaksi orde 2 dapat ditentukan dengan rumus T setengah sama dengan 1 per A0 K. Selanjutnya, contoh soal. Logam Zn dicelupkan dalam asam klorida menurut reaksi Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Apabila pada permulaan reaksi terdapat 25 gram Zn, setelah dengan AR sama dengan 65, setelah 5 menit tinggal 18,5 gram, laju pemakaian Zn adalah pertama diketahui mol Zn pertama sama dengan 25 gram, mol Zn kedua sama dengan 19,5 gram, akhir Zn sama dengan 65 dan delta R sama dengan 5 menit atau 300 detik. Yang ditanya adalah laju pemakaiannya. Jawabannya V sama dengan delta N per delta T sama dengan 25 min 18,5 per 65 per 300 sama dengan 6,5 per 300 sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 mol per S. Terus yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi. Pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel, kemungkinan terjadinya kubupan lebih besar, sehingga kemungkinan reaksi lebih banyak juga. Dan kecepatan atau laju reaksi juga akan lebih banyak. Yang kedua, luas permukaan tumpukan. Semakin banyak area yang dimiliki untuk melakukan tumpukan, maka tumpukan yang terjadi juga semakin banyak, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Yang ketiga, katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan dapat mempercepat laju reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga semakin kecil energi aktivasi, maka reaksi lebih mudah terjadi. Yang terakhir, suhu. Semakin besar suhunya, maka gerak partikelnya semakin besar, sehingga energi kinetis juga semakin besar, dan reaksinya akan berjalan lebih cepat. Jadi itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kita. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ada yang mau nanya? Ada sih. Ada dong. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Yang lain yang disuruh jawab. Ya, ini makanya ini. Amin jaga pada masalah. Jadi kesimpulan dari mengenai laju reaksi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia adalah bahwa konsentrasi reaktan, suhu, katalisator, dan ukuran partikel reaktan memiliki peran penting dalam menentukan seberapa cepat atau lambat suatu reaksi kimia berlangsung. Memahami dan mengontrol faktor-faktor ini dapat membantu dalam mengoptimalkan proses reaksi kimia untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dan penerapan praktis dari konsep-konsep ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai bidang,
mulai dari industri kimia hingga ilmu pengetahuan hayati. Bagaimana cara mendokumentasikan Udah kan? Ada yang Bagaimana hubungan antara satu reaksi dan awal aku Nanti kesini dong. pertanyaan-pertanyaan itu masukkan ke PPT-nya. Ya, bagi yang udah mengomentari tapi belum maju presentasi nanti Sini ketik pertanyaan. ini direkam? Oh iya, astagfirullahaladzim. satu reaksi secara langsung. Bagaimana cara menentukan order reaksi Di dalam mana di tempat untuk reaksi kimia? Apa? Satu kelompok aku kelompok 4. Pertanyaan pertanyaannya silakan. Pertanyaan dari Naura, bagaimana cara menentukan order reaksi suatu reaksi? Bagaimana cara menentukan order reaksi? Ya, maksudnya pertanyaannya. Untuk menentukan order reaksi suatu reaksi kimia, Anda bisa menggunakan metode eksperimen dan analisis data kinetika reaksi. Ini harus dijelaskan dengan benar di Pertama, siapa reaksi kimia yang akan diteliti dan tentukan reagen yang akan digunakan. Kedua, lakukan serangkaian percobaan dengan variasi konsentrasi reagen. Misalnya, gandakan konsentrasi satu reagen dan biarkan yang lain tetap. Tiga, catat data waktu reaksi pada setiap percobaan. Empat, plot grafik konsentrasi reagen terhadap suatu reaksi untuk setiap percobaan. Lima, tentukan order reaksi terhadap masing-masing reagen dengan melihat hubungan antara perubahan konsentrasi reagen dengan perubahan waktu reaksi. 6, jika order reaksi terhadap suatu reagen tidak berlangsung terlihat dari grafik, Anda bisa menggunakan metode integral untuk menentukannya. 7, setelah mengetahui order reaksi terhadap masing-masing reagen, tentukan order total reaksi dengan menjumlahkan order reaksi terhadap setiap reagen. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kamu dapat menentukan order reaksi suatu reaksi kimia secara lebih akurat. Jika kamu memerlukan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Nah, ya kayak gini nih. Oh itu ada order dua. Yang ini kan ada order kondisi lain dapat Mana order nol? kalau di itu lama-lama. Satu N. Ya gini. Pernah mempelajari matematika enggak? Jauh jelas. Nah, ini. Diameter. Pernah mempelajari? D. Ini namanya diferensial. Penurunan. Kirain. Memang penurunan rumusnya seperti ini, baik fisika maupun matematika gitu ya. Masa nggak pernah belajar diferensial? Enggak pernah. Di SMA? Enggak. Oh, belum ya? Iya. Belum. Ini sebenarnya konsep matematika ya dalam penurunan rumus. Kalau di kimia sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, cuman supaya kalian tahu hubungan antara matematika dengan kimia itu seperti apa. Karena kita kimia itu tidak bisa lepas dari konsep matematika, gitu ya. Nah, terlihat dari sini, saya ini konsep matematika semua ya diferensial. Malah kalau zamannya ibu itu diferensialnya sampai 3. Itu SMA, tingkat SMA. Dulu ya waktu ibu masih SMA. Belum. Ini 3 ya. Sama integral belum. Hah? Turunan sama integral belum. Makanya berarti kita Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.